Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Siti Hasanah, NPM 1934011098 dari Ekonomi Pembangunan kelas C. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai jurnal ilmiah yang berjudul Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lebak, yang ditulis oleh Saharudin Didu dan Ferry Fauzi dari jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di dalam jurnal ini terdapat 5 bab. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab kedua tinjauan literatur, bab ketiga metode penelitian, bab keempat hasil dan pembahasan, bab kelima kesimpulan. Langsung saja kepada bab pertama, yaitu pendahuluan. Indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Lebak pada tahun 2003 hingga tahun 2005 mengalami penurunan dari sebesar 13,45% menjadi 12,29%. Kemudian pada tahun 2006, tingkat kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 14,55% dan pada tahun 2007 hingga tahun 2012, tingkat kemiskinan kembali mengalami penurunan dari 14,43% menjadi 8,62% menurut data dari BPS tahun 2012. Selanjutnya ke bab 2, yaitu tinjauan literatur. Terdapat 5 subbab. Yang pertama adalah teori lingkaran kemiskinan. Lingkaran kemiskinan adalah suatu lingkaran atau suatu rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain secara demikian rupa, sehingga menimbulkan suatu keadaan di mana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Yang kedua adalah jumlah penduduk. Menurut Tambunan tahun 2003, dari sisi permintaan, jumlah penduduk yang besar merupakan potensi besar bagi pertumbuhan pasar, yang berarti faktor bagi pertumbuhan kegiatan-kegiatan ekonomi. Dari sisi penawaran, jumlah penduduk yang besar dengan pendidikan dan kesehatan yang baik, disiplin, dan etos kerja yang tinggi merupakan aset yang penting bagi produksi. Selanjutnya pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro, cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut, angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran. Yang terakhir, hipotesis. Selanjutnya, ke bab 3, yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data tingkat kemiskinan Kabupaten Lebak, data jumlah penduduk Kabupaten Lebak, data pendidikan Kabupaten Lebak, dan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak selama periode 2003 sampai 2012. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dokumentasi, dan internet. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur yang berisikan informasi berhubungan dengan permasalahan yang tengah diteliti dan buku yang berhubungan dengan tema penelitian. Teknik dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan mendokumentasikan data-data dan informasi yang berkaitan dengan objek studi. Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel kemiskinan, jumlah penduduk, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah penduduk, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan adalah regresi berganda. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis model kuadrat terkecil atau ordinary least square (OLS) untuk mengetahui besarnya perubahan variabel independen terhadap variabel dependennya. Selanjutnya, bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan. Dari hasil regresi yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Lebak dengan nilai koefisien sebesar negatif 4,955. Artinya, apabila terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 1%, maka akan menurunkan kemiskinan di Kabupaten Lebak 4,955%.
Yang kedua, pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan. Dari hasil regresi yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan berpengaruh secara signifikan dengan nilai koefisien sebesar 4,95%. Artinya, apabila terjadi kenaikan pendidikan sebesar 1%, maka akan menurunkan kemiskinan di Kabupaten Lebak 4,95%. Yang ketiga, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Dari hasil regresi yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dengan nilai koefisien sebesar negatif 1,577. Artinya, apabila terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1%, maka akan menurunkan kemiskinan di Kabupaten Lebak 1,577%. Yang terakhir, bab 5 yaitu simpulan. Simpulan dari penelitian ini yaitu variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Lebak. Variabel pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Lebak. Dan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Lebak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.